datanglah Pak Leonardo ini. Maaf Pak Samuel Huta Barat, kenapa Pak? Upacara pemakaman kedinasan tidak jadi dilaksanakan. Jadi saya pada saat waktu itu saya rasa terkejut, kok bisa gitu Pak? Ini adalah anak kita ini kurang administrasi. Administrasi apa? Kemarin kan Bapak menyanggupinya. Ini kabar dari Mabes Polri bahwa administrasi almarhum tidak lengkap. Ya saya dalam keadaan duka tidak memperdulikannya lagi. Langsung saya ajak Pak Pendeta keluar, langsung acara gereja. Jadi dengan catatan makanya tidak jadi upacara kedinasan. Alasan mereka administrasi tidak lengkap. Saya tidak mengerti entah itu administrasi apa. Jadi saat itu menyampaikan bahwa kekurangan administrasi tapi tanpa menyebut administrasi apa. Iya. Ya. Kemudian apakah saudara saat itu tidak mempertanyakan, anak saya seorang anggota polisi, kok mengapa tidak dimakamkan secara militer? Pada saat itu memang tidak saya mendetail begitu, bagaimana kami keadaan duka begitu dan acara gereja pun sudah mendesak. Saya aja Pak Pendeta keluar, mari kita Pak, kita lanjutkan acara. Oh begitu. Terus dimakamkan ya Pak. Iya. Nah kemudian Bapak, setelah anak Bapak Nofriansah Yosua Huta Barat dimakamkan, ya, apakah setelah pemakaman itu masih ada anggota polisi dari Mabes Polri yang datang di rumah saudara, di rumah duka? Kalau ada saudara sebutkan siapa nama orangnya? Pada saat sesudah pemakaman kurang lebih kami sudah berkumpul lagi jam 5 sampai antara jam 5 jam 6 sore. Berkumpul kami keluarga inti dengan Marga Huta Barat yang ada di Sungai Bahar untuk mengadakan acara adat, istilah kami Batak, acara adat makan indahan si pait-pait. Sesudah selesai acara itu sudah maghrib kami masuk ke rumah. Sudah kami masuk ke rumah, rumah kita ini rumah dinas ini 2 petak kami tempati. Kebetulan antara ruangan yang satu dengan yang lain sudah dibuka temboknya. Jadi anak-anak beserta keponakan beserta adik ipar saya di sebelah, saya di sebelah beristirahat. Dengan cara tiba-tiba datang gerombolan ke ruang sebelah, ke tempat adik-adik dengan keponakan ini, secara tidak ada sopan santun begitu, mengeruduk, masuk pakai sepatu, disuruh semua itu gorden ditutup. Gorden ditutup, ini siapa? Tidak boleh di sini orang lain, harus keluarga inti. HP pun tidak boleh dihidupi. Mohon maaf saya salah. Siapa yang berbuat seperti itu Pak? Gorden ditutup, HP tidak boleh ini, kemudian masuk bergerombol. Siapa yang memimpin rombongan itu? Memimpin gerombolan itu saya Bu di ruang sebelah. Saya dengar begitu suara gemuruh, saya langsung mendatangi. Ini ada apa? Padahal adik saya rohani sudah pada marah-marah waktu itu. Kalian ini ada apa? Masuk ke rumah orang kok nggak ada tata krama. Kalau kita itu Muslim, assalamualaikum. Kalau kita Kristen, salam. Banyak lagi cara adat yang enak gitu. Jadi saya datangi, ada apa ini? Jadi bukan Pak, ini harus begini, jangan ada yang posting dan sebagainya. Ya jangan begitu caranya. Tiba-tiba saya ke ruangan sebelah. Saya lihat gerombolan Pak Hendra datang lagi. Hendra itu siapa Bapak? Bisa dijelaskan? Brigjen Hendra. Hendra siapa namanya Mas? Dari Propam itu Pak. Dari Propam? Iya. Hendra Kurniawan, betul? Iya, untuk menjelaskan kronologi katanya. Iya, itu dari Propam Mabes. Jambi atau Propam Mabes Polri? Mabes Polri. Propam Mabes Polri, Brigadir Jenderal itu? Iya. Bersama berapa orang Bapak yang dikatakan Bapak gerombolan tadi? Di luar itu sangat banyak Bu, campur yang pakaian sipil, pakaian dinas. Jadi yang jelas masuk ke ruang sebelah sama saya itu Hendra Kurniawan. Waktu itu saya lihat pangkatnya Brigjen itu. Brigjen. Pakai pakaian dinas Bapak? Pakai lengkap. Lengkap? Iya. Kemudian yang dikatakan Bapak gerombolan tadi itu sekompi atau 50 orang lebih atau berapa orang jumlahnya Pak? Itu tidak saya hitung Bu, cuman saya lihat sepintas ramai di halaman rumah. Diperkirakan yang masuk ke dalam rumah terutama? Dan yang di sebelah rumah? Yang di sebelah itu cukup ramai Bu, itu tidak ada yang buka sepatu. Polisi semua itu Bapak? Berseragam semua? Menurut saya polisi, nggak mungkin sipil berani begitu. Polisi semua, iya Pak. Waktu itu apakah mereka bawa senjata yang Bapak lihat? Waktu itu saya lihat tidak ada. Tidak bawa senjata. Kemudian yang ada di dalam rumah
Yang ada di dalam rumah duka ada berapa orang Pak di dalam rumah itu? Waktu di dalam rumah beraudien dengan saya itu Pak Hendra duduk, di sebelah kirinya ada seorang kombes, saya lupa namanya. Ya. Itu kombes, saya lihat topinya topi propam juga. Oh, propam, propam juga. Ya. Jadi di sebelah pintu tegaklah semua di situ yang berpakaian sipil, termasuk kasat apa-apa ke Jakarta Selatan. Kasat Jakarta Selatan, ya, ke sana. Pakaian sipil juga. Pakaian sipil, namanya siapa Pak? Tahu? Lupa saya namanya. Yang jelas saya ingatkan Ridwan Soplanit. Lupa saya Bu. Lupa. Tapi lupa. bila lebih jelas nanti ditanyai itu Pak Hendra, tahu dia siapa namanya semua itu. Baik, sekarang yang Bapak tadi jelaskan masuk dengan sepatu kemudian nutup korban, itu apakah saudara Hendra itu yang melakukan atau anggotanya yang dari situ? Anggotanya. Kedatangan Hendra gelombang kedua. Gelombang kedua? Iya, langsung menemui saya. Iya. Langsung mengutarakan bahwa kedatangannya untuk menyampaikan kronologi kematian almarhum Joshua. Iya. Apa waktu itu Pak yang disampaikan oleh Brigadir Jenderal Polisi Hendra Kurniawan tersebut pada Bapak? Pada saat itu Pak Hendra ini bertanya, mana ibu atau istri serta anak-anak, ini wajib didengar anak dan istri. Saya panggil istri saya waktu itu, maaf ini lagi pergi ke belakang ganti pakaian. Saya desak lagi, duduklah kami berjejer untuk mendengarkan cerita Pak Hendra tadi. Waktu itu dia duduk apa berdiri Pak? Duduk. Menerangkan. Ya. Terus apa yang diceritakan Pak oleh Brigjen Hendra tadi kepada Bapak? Diceritakan Pak Hendra inilah kronologi kematian almarhum. Bahwasanya kayak macam-macam cerita tadi yang singkat diceritakan oleh Pak Leonardo, bahwa Ibu PC katanya pulang dari Magelang, jadi singgah ke rumah Duren 3 untuk mengadakan PCR. Jadi sambil menunggu hasil PCR, Ibu PC ini masuklah ke dalam kamar untuk beristirahat. Di waktu beristirahat Ibu PC ini, dengan tiba-tiba masuk almarhum Joshua ke kamar Ibu PC ini, hendak berbuat tidak kita katakan berbuat tidak senonoh gitulah. Jadi Ibu PC ini katanya menjerit. Di waktu menjerit itu Ibu PC, almarhum keluar dari kamar dengan gelisah gitu. Jadi di depan pintu datanglah dari atas itu si Beradae menanyakan sama almarhum, ada apa Bang? Jadi si almarhum tidak menjawab, langsung mengacungkan senjata dan menembak. Itulah kata Pak Hendra. Jadi saya tanya, siapa yang duluan menembak? Jadi sewaktu saya tanya begitu, dialihkannya lah sama pembicaraan itu ke orang yang dari Jakarta Selatan. Kasat itu namanya, lupa tadi saya. Baru yang dari Jakarta Selatan lah melanjutkan cerita. Bahwasanya tembak menembak. Saya tanya Kasat Selatan, Kasat tuh, mohon izin Pak Jenderal, siapa yang duluan menembak? Kata mereka yang duluan menembak almarhum. Ada yang kena? Tidak ada. Loh, jarak berapa meter? 5 sampai 7 meter. Enggak mungkin enggak ada yang kena. Masa 5 sampai 7 meter tembak menembak tidak ada yang kena? Yang menembak anak saya duluan. Tidak ada yang kena. Datang lagi Kasat nih bilang, almarhum ini kan dalam keadaan pikiran ataupun hati tidak tenang. Dia menembak satu tangan. Sampai saya bantah waktu, maaf Jenderal, saya ini tidak mengerti soal tembak menembak. Yang saya rasa menembak itu lebih akurat pakai 2 tangan daripada 1 tangan. Dia lantaran pakai 2 tangan lah makanya tembakan itu tidak akurat, ngaur ke dinding, ke tangga. Jadi saya bilang itu bisa aja ditembak ngaur-ngaur, aku bilang gitu. Ini nampaknya nggak benar ini, aku bilang di depan Jenderal tadi. Nyatanya itulah Pak, kurang jelas nanti ke Jakarta tengok ada buktinya di situ katanya. Iya. Ini bagaimana orang ini, aku bilang. Jadi cerita lagi terus, sudah tembak menembak, si almarhum menembak 7 kali, sedangkan si Beradae cerita itu 5 kali. Yang 5 kali ini bisa kena semua. Saya sanggah lagi, saya heran ini, anak saya tahu dia itu dari Watokose, Brimob. Brimob ini semi militer, dan setahu saya anak saya ini sniper waktu di Jambi.
Sedangkan si berada baru junior, pangkat terendah. Iya. Saya enggak mungkin rasanya, aku bilang. Itulah yang terjadi. Iya, iya. Ketika Bapak berikan sanggahan seperti itu kepada Brigjen Hendra termasuk yang Kasat Reskrim Selatan tadi, Polres Selatan, apa yang mereka terangkan lagi kepada saudara? Diterangkan mereka bahwa itulah yang terjadi. Kalau memang nanti ada visum dan sebagainya itu keterangan dari dokter katanya gitu. Yang sampaikan seperti itu. Iya. Ya.